Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas PAIM akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pembelajaran PAI berbasis multimedia presentasi. Silahkan teman-teman untuk menyimak videonya. Oke, pembahasan yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan yaitu konsep multimedia dan juga konsep presentasi. Yang pertama adalah konsep multimedia. Mendengar kata multimedia mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita bahas karena kita sudah sering melakukan proses pembelajaran dengan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, kata multimedia ini berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Kata multi yang berasal dari bahasa Latin nous yang memiliki arti bermacam-macam atau banyak, dan sedangkan untuk media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya alat perantara, alat atau perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau membawa pesan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digabungkan bahwa multimedia ini adalah gabungan dari beberapa macam atau beberapa jenis media seperti teks, gambar, audio, animasi, grafik, dan lain sebagainya yang dijadikan satu kesatuan file digital yang dimana itu nantinya akan dijadikan satu dan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Juga ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai arti multimedia. Salah satunya adalah Vaughan. Vaughan berpendapat bahwa multimedia pembelajaran adalah gabungan media teks, suara, animasi, seni yang berupa video dari sebuah peralatan komputer ke alat digital yang lainnya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi media, yaitu media teks, audio, video, gambar, grafik, suara, dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang dapat menyampaikan informasi kepada para khalayak atau kepada orang banyak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari multimedia, selanjutnya kita mengetahui mengenai beberapa kategori mengenai multimedia. Nah, multimedia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah multimedia interaktif. Nah, arti dari multimedia interaktif ini adalah multimedia yang memiliki alat pengontrol. Jadi kita bisa menentukan sendiri bagaimana kelanjutannya. Contohnya seperti multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi game. Yang kedua adalah multimedia linear, di mana ini adalah kebalikan dari multimedia interaktif, yaitu multimedia yang tidak memiliki alat pengontrol. Contohnya seperti TV dan film. Yang selanjutnya adalah multimedia temporal, di mana multimedia temporal ini adalah multimedia yang tergantung kepada waktu. Contohnya seperti audio, animasi, dan video, kan itu ada batasan waktunya. Selanjutnya adalah multimedia bukan temporal. Nah, multimedia yang bukan temporal ini adalah multimedia yang tidak tergantung kepada waktu. Contohnya seperti teks, gambar, dan grafik. Yang selanjutnya adalah konsep presentasi. Nah, presentasi ini adalah sesuatu kegiatan yang sering kita lakukan seperti saat presentasi makalah, presentasi video, dan lain sebagainya. Nah, pengertian presentasi di sini adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan dengan tujuan menyampaikan suatu ide atau gagasan tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, presentasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Presentasi dadakan, di mana presentasi dadakan ini adalah presentasi yang sebelumnya itu tidak disiapkan sama sekali. Yang kedua, presentasi tanpa teks atau hafalan. Jadi presentasi ini di mana seseorang presenter itu menghafalkan teks yang sudah disiapkan. Yang terakhir adalah presentasi naskah, yaitu presentasi dengan membaca naskah ketika kita akan mempresentasikan di depan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Mila, saya dari kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang program aplikasi presentasi. Kemudian aplikasi presentasi ini sendiri adalah sebuah paket praktik yang dipakai untuk menerangkan suatu informasi menggunakan slideshow. Jadi aplikasi presentasi nantinya dipakai untuk merancang
atau menerangkan suatu informasi ataupun inti dari materi yang menggunakan slideshow. Di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya, yaitu yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint sendiri adalah sebuah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office dan merupakan salah satu program berbasis multimedia Microsoft PowerPoint. Jadi nanti Microsoft PowerPoint ini menghasilkan suatu gambar yang di dalamnya itu nanti kan ada teksnya, mungkin akan diberi video ataupun diberikan gambar sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pematerinya. Jadi di dalamnya Microsoft PowerPoint ini nanti akan diedit sesuai dengan keinginan dan kekreatifan dari pematerinya tersebut. Dengan begitu nantinya itu akan mempermudah seorang guru untuk memberikan materinya kepada muridnya, terus seorang atasan kepada bawahannya di dalam perbisnisan juga. Jadi tidak melulu hanya seorang guru kepada muridnya, jadi bisa kepada atasan kepada bawahannya. Jadi untuk menerangkan ini tidak hanya sekedar materi pembelajaran saja, tetapi bisa seorang pembisnis juga dan lain sebagainya. Hanya Microsoft PowerPoint ini seorang guru itu akan mempermudah untuk memberikan materinya itu kepada peserta didiknya yang seperti tadi. Jadi ini sangat rekomendasi sekali untuk para pengajar yang akan mengajar begitu. Kemudian cara mengeditannya pun bisa disesuaikan dengan anak yang kita ajar. Seperti yang SD mungkin diberikan tampilan yang berupa animasi yang berupa kartun atau sesuai dengan karakteristik anak yang ada di kelas tersebut. Terus untuk yang SMP ataupun SMA itu dengan menggunakan pemandangan atau tempat rekreasi yang sekiranya itu sesuai dengan anak SMP ataupun SMA, seperti itu. Kemudian Microsoft PowerPoint ini itu sebenarnya sudah banyak sekali digunakan, dan program presentasi ini adalah program yang paling banyak digunakan, mulai dari seminar, presentasi produk, kemudian meeting, terus guru kepada murid tadi begitu. Nah, selanjutnya Microsoft PowerPoint ini itu menggunakan 3 tipe, yaitu yang pertama adalah personal presentation yang seperti kuliah ketika teman atau seorang dosen menerangkan kan itu menggunakan slide PowerPoint itu kan sering sekali. Terus kemudian seminar, workshop, terus kemudian atasan kepada bawahan tadi seperti seminar itu tadi. Terus kemudian yang kedua adalah stand alone, yaitu bisa digunakan untuk individu itu sendiri, seperti mungkin meringkas materi pembelajaran yang telah diterangkan oleh dosennya itu ketika di rumah. Selanjutnya yang ketiga adalah web based, yaitu pada pola ini itu diformat menjadi sebuah web atau HTML. Selanjutnya tadi kan kelebihan dari Microsoft PowerPoint yang pertama adalah mudah digunakan. Jadi Microsoft PowerPoint ini mudah sekali digunakan, tidak memakan banyak waktu, terus sesuai dengan kekreativitasan kita sendiri, jadi tergantung kitanya aja. Terus yang kedua adalah mudah dibuat. Jadi Microsoft PowerPoint itu mudah sekali dibuat, tidak membutuhkan waktu yang lama, terus tidak membutuhkan alat yang banyak, jadi cukup menggunakan laptop dan bisa untuk menempatkannya di laptop, maksudnya ada memorinya gitu. Terus yang ketiga adalah bisa untuk individu itu sendiri. Jadi seperti yang tadi, yaitu apabila seorang individu tersebut ingin meringkas dari inti-intinya dari pembelajarannya pagi tadi yang telah diterangkan oleh dosen, itu juga bisa. Dan yang keempat adalah bisa digunakan untuk berulang-ulang. Jadi seperti seorang guru itu kan kalau mengajar di kelas lain mungkin tidak perlu lagi membuat slide PowerPoint, jadi bisa digunakan berkali-kali. Jadi bisa digunakan juga untuk kelas yang lainnya setelah dipakai oleh kelas yang lainnya jika materinya sama. Terus yang kelima adalah memiliki daya tarik tersendiri. Dikarenakan mengapa kok memiliki daya tarik sendiri? Karena bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita, terus bisa diedit sesuai dengan keinginan kita.
Terus materinya itu juga bisa di dalam materinya, inti materinya itu bisa disesuaikan dengan gambarnya atau dikasih videonya atau diberikan animasinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah program aplikasi Prezi, yaitu sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk presentasi dan alat untuk menjelajahi berbagai ide atas kanvas virtual. Jadi Prezi ini bisa digunakan untuk membuat presentasi linear maupun non-linear. Contohnya yang dapat digunakan sebagai presentasi linear itu seperti bentuk pemikiran atau peta konsep atau peta pemikiran atau biasanya disebut dengan mind mapping, yang dia hanya memiliki satu slide saja. Jadi tidak banyak slide seperti PowerPoint tadi. Terus kemudian contoh dari presentasi non-linear itu berupa teks, kemudian berupa gambar dan juga berupa video. Nah, media presentasi ini itu ditempatkan di atas kanvas presentasi dan bisa dikelompokkan dalam bingkai yang lebih menarik. Jadi dalam Prezi ini hanya memiliki satu slide saja, tidak banyak seperti PowerPoint. Nah, adapun Prezi ini menurut Rozi adalah dapat menampung berbagai gaya belajar. Prezi ini berbeda dengan program presentasi lainnya dikarenakan Prezi ini diprogram agar bisa menampilkan media visual, audio maupun animasi begitu. Jadi Prezi ini merupakan media yang unik dikarenakan tidak terdapat satu slide saja di dalamnya dengan kanvas virtual, hanya memiliki satu slide saja. Kemudian penggunanya itu bisa dieksplorasi bagian kanvas mulai dari yang terkecil, yang kemudian konsep utamanya bisa sampai dengan jelas, jadi bisa dikecil sampai kepada konsep yang jelas. Jadi harapannya dengan menggunakan Prezi ini, dengan media Prezi ini dapat membawa siswa untuk memahami pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan presentasi berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Vicky Putra Ramadan, NIM 2011-80460. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Media pembelajaran PAI berbasis multimedia ini dapat membantu guru dalam menyampaikan ataupun dapat membantu siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya mengenai pendidikan agama Islam. Misalnya, pemahaman siswa mengenai gerakan salat. Dengan multimedia ini akan lebih jelas bagaimana gerakan salat, bacaan, dan lain-lain. Bisa juga ditambahkan dengan menggunakan musik, gambar, ataupun teks. Dengan penggabungan beberapa media sebelumnya, pembelajaran akan lebih menarik, interaktif, dan juga efektif. Tetapi dalam penggunaan pembelajaran multimedia ini terdapat kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya diantaranya membantu guru dalam mempermudah menyampaikan materi yang akan disampaikan, membantu guru dalam mempermudah proses pembelajaran. Jadi dengan menggunakan multimedia, materi yang akan disampaikan dapat mudah dan juga dapat mudah dipahami oleh siswa. Dan selanjutnya, pembelajaran akan lebih menarik. Jadi siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Apabila terdapat materi yang sulit, maka selanjutnya apabila ada materi yang sulit, maka dapat dimaksimalkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis multimedia ini. Ketika pembelajaran sulit dipahami, maka akan lebih bisa diperjelas dengan menggunakan video atau ilustrasi yang akan disampaikan atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, kekurangannya dalam penggunaan pembelajaran berbasis multimedia ini terdapat kekurangannya. Di antaranya, jika menggunakan multimedia tentu saja akan menyajikan sebuah video. Tak jarang para peserta didik akan lebih sering meminta diputarkan video terus-menerus. Jadi kelemahannya, ditakutkan peserta didik akan merasa candu dalam proses pembelajarannya, karena mereka merasa nyaman dan senang dengan video-video yang telah disuguhkan oleh
pendidik sebelumnya. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.